Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufiknya lah pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu agama. InsyaAllah pagi hari ini adalah majelis yang terakhir dari pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan insyaAllah kita akan menyambungnya dengan majelis pembacaan kitab yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita kaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Rasulullah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Akhrajahu Muslim.
Allahumma duh Gusti Allah aslih bagusana sapa panjenengan mugi bagusana sapa panjenengan li kedue ingsun dini ing agama ingsun alladzi kang utawi dini huwa ya alladzi iku ismatu amri pangkale urusan ingsun wa aslih lan mugi bagusi sapa panjenengan li maring ingsun dunya ya ing donya ingsun alati kang utawi dunya ya iku fiha ing dalem alati ma'asyi utawi pira-pira penguripan ingsun wa aslih lan muga bagusi sapa panjenengan li ketuwe ingsun maring ingsun akhirati ing akhirat ingsun alati kang utawi akhirati ilaiha iku ilaiha maring allati ma'adi utawi panggonan bali ingsun wa ja'alan mugi ndatekno sapa panjenengan al hayata ing urip ziyadatan ing tambahan li ketuwe ingsun fi kulli khairin ing dalam saben-saben kebagusan wa ja'alan mugi ndateaken sapa panjenengan al mauta ing mati rahatan ing dadi istirahat li ketuwe ingsun mingkul li syarrin saking saben-saben saking saben-saben keawanan akhrajahu muslimun. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berdoa. Artinya di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah doa berikut ini. Doa ini juga hendaknya kita menghafal dan membacanya. Karena doa ini juga doa yang sangat mencakup kebaikan-kebaikan. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, bagusilah atau perbaikilah agamaku. Jadikanlah agamaku ini bagus karena agama itu adalah pangkal dari urusanku. Dan perbaikilah duniaku, yang mana dunia itu adalah tempat penghidupanku. Di situ penghidupanku, dalam dunia itu penghidupanku. Dan perbaikilah akhiratku, karena akhirat itu adalah tempat kembaliku. Jadikanlah hidup itu sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian itu sebagai istirahat untukku dari setiap keburukan. Akhrajahu Muslim. Jadi sudah mencakup permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan agama kita itu bagus. Kalau agama itu bagus artinya dia memahami ilmu-ilmu agama dan dia juga bisa mengamalkan ilmu agama. Itu yang dimaksud agamanya itu baik. Dia paham apa itu agama, ajaran-ajaran agama. Dia diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dipermudah untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh agama. Oleh agama artinya oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya baik agamanya. Kalau seseorang itu nggak paham ilmu agama, sudah dipastikan dia bukan orang yang agamanya baik. Karena orang yang nggak memahami agamanya, maka berarti dia nggak akan mungkin bisa mengamalkan agama. Dan itu berarti agamanya buruk, agamanya tidak baik. Nah, jadi seseorang dikatakan agamanya baik apabila seseorang itu memahami ajaran-ajaran agama, dia belajar ilmu agama sehingga
dia diberikan pemahaman yang benar terhadap ilmu agama, kemudian dia bisa mengamalkannya. Dan pemahamannya diberikan dengan pemahaman yang lurus, baik dalam akidah, dalam fikih maupun dalam akhlak. Karena ada sebagian orang yang secara zahir agamanya bagus, tapi sebenarnya agamanya itu buruk. Seperti mereka orang-orang yang meyakini paham yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Seperti orang-orang Wahabi. Seakan-akan dari sisi zahir agamanya bagus. Karena dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, dari sisi menutup aurat, mereka luar biasa. Seakan-akan agamanya itu bagus. Tapi ternyata mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka meyakini keyakinan tasbih, tajsim, maka sebenarnya agama mereka itu rusak. Karena yang merupakan pangkal dari agama yaitu akidah, akidah mereka itu rusak. Yang menjadi pangkalnya itu sudah rusak, sehingga yang lainnya itu tidak dianggap baik ketika keimanannya itu sudah rusak. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar agama kita itu bagus, pemahaman kita terhadap agama itu lurus, benar, dan kemudian kita bisa mengamalkan apa yang menjadi ajaran dari agama yang kita anut, yang kita yakini. Agama Islam yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang benar, yang tidak ada agama yang benar selain hanya Islam. Agamanya seluruh para nabi, agamanya seluruh para malaikat, agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini itu, maka hendaknya kita benar-benar kalau beragama ya dengan memahaminya betul-betul. Ada orang yang sebagian orang dia mengatakan bahwa agamanya Islam, tetapi dia nggak tahu ajaran Islam, baik dari sisi akidahnya, ataupun dari sisi syariatnya, ataupun dari sisi akhlaknya. Sehingga ketika dilihat KTP-nya agama, ditulis di situ agama Islam, tetapi dia nggak tahu apa itu Islam. Ada juga orang yang seperti itu. Orang sering menyebutnya dengan sebutan Islam KTP. KTP-nya doang yang Islam karena tertulis di situ agama Islam, tapi dia sendiri nggak paham apa itu Islam. Akidah Islam saja tidak paham. Allah dia tidak mengenalnya. Rasul dia tidak mengenalnya. Apalagi ajaran-ajaran yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Semoga agama kita bagus. Agama kita baik, kuat. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita dalam doa ini meminta dunia kita juga baik. Karena kita ini hidup di dunia. Kehidupan dunia yang baik akan bisa membantu kita untuk bisa menjalankan ajaran-ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Meskipun itu bukan segalanya. Karena kebaikan dunia itu tidak otomatis menjadi kebaikan akhirat. Tetapi kebaikan dunia, kehidupan di dunia yang baik, yang kemudian menjadikan seseorang juga baik dalam agamanya, itu yang kita minta. Dengan kesehatan yang baik sehingga kita bisa belajar ilmu agama, kita bisa berdakwah, kita bisa menjalankan kewajiban dan seterusnya dengan kesehatan yang baik. Karena banyak orang yang karena sakit dia nggak bisa belajar ilmu agama secara maksimal. Banyak orang yang karena sakit dia nggak bisa mengajar, padahal dia berilmu tetapi dia tidak bisa mengajarkan ilmu-ilmunya. Karena kesehatannya yang tidak baik, dia tidak bisa mengamalkan syariat dengan sebaik-baiknya. Salatnya tidak bisa sempurna sebagaimana orang yang sehat dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kehidupan dunia kita juga minta kepada Allah agar kita diberikan
kehidupan yang baik. Dunia kita juga baik sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan secara sempurna. Kemudian yang ketiga, kita meminta kebaikan akhirat. Nah, kita meminta kebaikan akhirat karena akhirat itu tempat kembali kita. Artinya ujung dari kehidupan ini adalah akhirat. Kehidupan di dunia tidak lama, tetapi kehidupan akhirat selama-lamanya, tidak akan ada ujungnya. Maka kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Di dunia ini nggak lama kita hidup di sini, nanti kita akan hidup di akhirat yang kekal. Karena itu kalau seseorang misalnya diberikan kehidupan yang tidak enak di dunia, maka itu ada akhirnya. Berbeda apabila seseorang itu diberikan kehidupan yang tidak enak di akhirat, maka itu tidak akan ada pangkalnya, tidak akan ada habisnya. Karena itulah maka yang lebih penting dari semuanya adalah kebaikan akhirat. Masuk kebaikan akhirat artinya dia di akhirat masuk ke dalam surga, menikmati kenikmatan surga yang abadi. Itu kebaikan untuk akhirat bagi seseorang. Karena di akhirat nanti yang ada surga dan neraka saja. Nggak ada tempat yang lainnya. Baik di akhirat artinya masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan surga yang abadi. Kemudian ini kan sesuatu yang sudah tercakup semua. Minta kebaikan agama, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan untuk akhirat. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Nah, meminta kehidupan di dunia ini bagi kita itu sebagai tambahan untuk tambahan kebaikan. Jadi hidup kita ini nggak sia-sia. Bertambah umur, bertambah kebaikan. Bertambah umur, bertambah kebaikan. Terus dengan bertambahnya umur, bertambah kebaikan. Semakin tua, semakin banyak kebaikan yang dilakukannya. Itu kita inginnya seperti itu. Karena nggak setiap orang seperti itu. Ada yang dulu masa mudanya bagus, tetapi tambah tua, tambah bermasalah. Nah, tambah tua, tambah bermasalah. Artinya dulu misalnya takut menjalankan maksiat, sekarang tambah berani melakukan maksiat. Dulu semangat dalam berbuat kebaikan, sekarang tambah lemah dalam berbuat kebaikan. Ada orang yang seperti itu. Hidupnya bertambah lama, tetapi kebaikannya bukan bertambah. Justru keburukan dan kemaksiatannya itu bertambah. Nah, yang kita minta, kita ini meminta kepada Allah kalau bisa diberikan umur yang panjang sekali dan bertambah juga kebaikan-kebaikannya. Setiap waktu bertambah kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan di dunia ini lillahi ta'ala itu akan menjadi pahala nanti di akhirat. Menambah kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Nah, itu kita berdoanya seperti itu. Jadikanlah kehidupanku di dunia ini sebagai nanti penambah kebaikan saya. Wal mauta waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kematianku, karena kita sudah dipastikan nanti akan mati, jadikanlah kematianku nantinya itu menjadi istirahat bagiku dari melakukan keburukan. Akhrajahu Muslim. Artinya kalau seseorang hidup di dunia ini nanti akan banyak melakukan kemaksiatan, maka kematian, kalau kematian itu menjadi penghenti dari keburukan dia, maka itu lebih baik. Artinya dia tidak akan menambah keburukan dengan kehidupannya di dunia karena dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita minta. Kita tidak secara langsung meminta kematian, tetapi kita meminta kematian kita itu nanti sebagai
rohah bagi kita dari setiap perbuatan yang buruk. Luar biasa, doa ini mencakup keseluruhan hidup, mati, dunia, akhirat, agama, semuanya sudah tercakup di sini. Nah, silahkan untuk dihafalkan dan kemudian diamalkan, dibaca. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Allahumma duh Gusti Allah infa'ni awa manfaat sapa panjenengan ing ingsun bima kelawan ilmu 'allamtani kang wis ngulang sapa panjenengan ing ingsun wa 'allimni lan mugi paringa ilmu sapa panjenengan ing ingsun ma ing ilmu yanfa'uni kang manfaati apa ma ing ingsun warzuqni lan awa rizki sapa panjenengan ing ingsun ilman ing ilmu yanfa'uni kang manfaati apa ilmu ing ingsun. Rawahu Nasa'i wal Hakim. Wali Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwuhu wa qala fi akhirih wa zidni ilman alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar wa zidni lan nambahono sapa panjenengan ing ingsun ilman ing ilmu alhamdulillahi utawi sakabeh puji iku lillahi kedue Allah ala kulli halin ing atase saben-saben kahanan wa a'udzu lan nyuwun perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Allah min hali ahlin nar saking kahanane penduduk neraka wa isnaduhu hasan. Doa yang berikutnya yang juga dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang diceritakan oleh sahabat Anas bahwa doa ini dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu doa tentang ilmu. Nah, doa meminta ilmu yang manfaat, meminta tambahan ilmu yang bermanfaat dan agar ilmu yang sudah didapat itu bermanfaat. Kalau belum dapat ilmu, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang sudah kita dapat semoga dijadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah kemanfaatan ilmu yang sudah engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah, berikanlah aku ilmu yang bisa memberikan kemanfaatan kepadaku. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan berikanlah aku rizki berupa ilmu yang akan memberi manfaat kepadaku. Nah, dalam riwayat yang lain ada tambahan wazidni ilman, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Hadirin rahimakumullah, doa ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ilmu agama. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta tambahan ilmu. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, zidni ilman, Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku tambahilah aku ilmu. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Gak ada dalam Al-Quran wa qur Rabbi zidni
jahan, nggak ada. Nggak ada wa qur rabbi zidni malan, nggak ada. Nggak ada ayat bunyinya wa qur rabbi zidni auladan, tidak ada. Yang ada wa qur rabbi zidni ilman. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ilmu agama itu sangat penting bagi manusia. Karena itu adalah kunci keselamatan bagi seseorang. Semakin seseorang memahami ilmu-ilmu agama, maka semakin terjaga keselamatannya dunia akhirat. Tetapi semakin seseorang sedikit ilmu agama yang dipahaminya, maka semakin terancam keselamatannya dunia akhirat. Sering kita sampaikan perkataan Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-mal anta tahrusuhu wal ilmu yahrusuka. Harta kamu yang menjaganya, tetapi kalau ilmu itu yang akan menjaga kamu. Sehingga di dunia ini kamu bisa selamat. Kamu tahu apa ma'asil lisan, kamu tidak mengatakannya, sehingga kamu menjadi selamat. Kamu tahu tentang ma'asil uzun, sehingga kamu tidak mendengarkan maksiat-maksiat itu. Maka kamu menjadi selamat. Di dunia selamat, di akhirat juga akan selamat. Dan seterusnya. Jadi, karena itulah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Dan beliau juga berdoa dengan doa itu. Nah, di sini dalam riwayat yang lain dikatakan, wazidni ilma. Tambahkanlah aku ilmu. Tentang pentingnya nambah ilmu, padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu a'lamu khalqillah, makhluk Allah yang paling luas ilmunya. Gak ada yang lebih luas ilmunya dari makhluk ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi luasnya ilmu. Tetapi beliau masih berdoa, Rabbi zidni ilma. Zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu. Karena ilmu bisa bertambah. Karena ilmunya makhluk itu dibandingkan dengan ilmunya Allah tidak seberapa. Sangat sedikit, sangat kecil. Karena itu kita bisa meminta tambahan ilmu. Jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki. Seorang mukmin tidak akan pernah puas dengan ilmu. Seorang mukmin yang sempurna, dia tidak akan merasa puas dengan kebaikan yang dia dengar. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yashba'ul mu'min bi khairin yasma'uhu hatta muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak pernah merasa kenyang dengan kebaikan yang dia dengar, ilmu agama yang dia dengar, sampai ujungnya adalah surga. Kalau dia sudah mati, baru kemudian dia sudah nggak nambah ilmu lagi. Sudah nggak bisa. Karena sudah mati, nggak bisa nambah ilmu lagi. Tetapi selama masih hidup, seorang mukmin yang sempurna, dia tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu agama yang dipelajarinya. Terus pengen, bukan hanya berdoa Rabbi zidni ilma, tetapi dia memang menunjukkan usaha untuk bisa menambah ilmu agama dengan hadir dalam majelis ilmu sini, hadir di majelis ilmu sana, hadir dalam majelis ilmu sana, hadir betul-betul seperti yang kemarin kita sampaikan. Hadir betul-betul itu apa? Hadir secara hissan wa qalban, artinya secara jisman wa qalban, secara fisik hadir, hatinya juga hadir. Fisiknya hadir dalam majelis ilmu seperti ini, hatinya juga hadir dalam majelis ilmu. Kenapa? Pengen nambah ilmu. Kalau fisiknya hadir kemudian tidur dalam majelis ilmu, gimana mau nambah? Nambah apa itu? Nggak akan nambah ilmu. Atau sebagian ada yang dia aktif misalnya mengikuti kajian online,
tetapi HP-nya aja yang hadir. Habis dinyalakan ditinggal kemana-mana, nggak didengarkan. Gimana mau nambah ilmu? Nah, itu yang ngaji HP-nya saja, bukan orangnya. Nah, dan seterusnya. Jadi kita kalau memang kita ingin menambah ilmu, maka hadirlah dalam majelis ilmu. Offline, online, tetapi jisman wa qalban. Artinya jisimnya hadir, memang benar-benar mendengar, kemudian juga hatinya itu hadir, konsentrasi. Kalau ada yang perlu dicatat, kemudian ada yang perlu diberi harokat, ada yang perlu dihafalkan, dan seterusnya. Itu namanya pengen nambah ilmu. Betapa banyak ilmu yang sudah kita pelajari, tetapi sebagian kita itu lupa dengan ilmu yang dipelajarinya karena kita nggak murojaahnya. Sebagian terlewat begitu saja kebaikan-kebaikan yang yang seharusnya sudah kita dapatkan. Hanya kehadiran dalam majelis ilmu hanya dijadikan sebagai rutinitas. Ya, itu sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang tercela. Rutinitas yang lillahi ta'ala. Tetapi hendaknya kita tingkatkan. Belajar ilmu agama bukan sekedar rutinitas kehadiran secara fisik, tetapi juga betul-betul nambah. Kita yang 5 tahun yang lalu harus beda dengan kita yang sekarang. 5 tahun yang lalu saya nggak tahu ini dan itu. Sekarang saya sudah tahu ini dan itu. 5 tahun yang akan datang kita sudah nggak seperti ini lagi, tetapi lebih dari ini dari sisi keilmuannya. Nah, hendaknya seperti itu. Dulu belum bisa baca kitab, sekarang sudah bisa baca kitab. Dulu saya talaqi masih 1 kitab, sekarang sudah 5 kitab. 5 tahun yang akan datang sudah 15 kitab dan seterusnya. Itu namanya nambah ilmu. Itu usaha. Selain kita berdoa Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, itu doanya Allah semoga kemudian mengabulkan dengan mempermudah kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu-ilmu agama. Tapi juga harus pilih-pilih majelis ilmu agamanya. Jangan ngawur. Jangan ngawur asal setiap majelis ilmu dihadiri, nggak taunya ternyata yang mengajarkan misalnya bukan ahlus sunnah wal jamaah misalnya, yang mengajar ternyata tidak bersanad ilmunya. Nah, maka kita tetap harus melihat kepada siapa kita belajar. Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama itu sendiri. Maka pandang dari siapa kamu mengambil agama kalian. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita itu untuk kita minta tambahan ilmu. Dan ketika kita sudah minta tambahan ilmu, maka ya berusahalah untuk bisa mendapatkan tambahan ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Jadi meminta kepada Allah kemanfaatan ilmu yang sudah kita miliki dan meminta ilmu yang bermanfaat. Jadi meminta ilmu yang bermanfaat dan meminta ilmu yang sudah kita miliki itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan. Apabila ilmu yang kita miliki itu berupa kewajiban, kita jalankan. Jika ilmu yang kita miliki tentang sesuatu yang diharamkan, kita jauhi. Ilmu itu tentang sholat, maka kita jalankan sholat sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena ada orang punya ilmu tapi nggak manfaat. Dia tahu
Sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat. Terkadang seseorang itu dia sudah diajari tentang tata cara sholat yang benar menurut syariat Islam. Bagaimana dia takbiratul ihram, bagaimana membaca suratul Fatihah, bagaimana dia mengetahui arah kiblat, bagaimana dia mengetahui masuknya waktu sholat, tetapi dia nggak mengamalkannya. Sholat dia sama dengan sholat dia sekarang setelah dia punya ilmu, itu sama saja dengan sholat dia sebelum dia punya ilmu. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Sholatnya tetap ngawur, nggak memperhatikan ilmu yang sudah diajarkan kepada dia. Ada yang begitu. Nggak memperhatikan. Allah tidak memberikan kemudahan dia untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Seakan-akan dia nggak percaya dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Dia nggak mau mengamalkan apa yang sudah dipelajarinya. Ada. Orang sudah belajar Al-Quran dengan baik. Ketika baca, kembali kepada asal ketika dia belum bisa baca Al-Quran. Ada juga orang yang kayak begitu. Ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu tidak diamalkan, tidak juga diajarkan kepada orang lain. Jika kita mengajarkannya kepada orang lain akan memberi manfaat kepada kita juga. Ketika kita lakukan, maka ibadah kita akan sah. Jika ilmu itu berupa ibadah, kalau kita ajarkan, kita juga akan mendapatkan manfaatnya untuk nanti akhirat kita. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu nggak bermanfaat, justru terkadang ilmu itu akan menjadikan seseorang itu celaka. Celaka. Dia dengan ilmunya sudah nggak diamalkan, kemudian dia menjadi sombong, dia menjadi ujub, dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Wa an Aisyata, kita lanjutkan. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya saat temani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di akhir itu ada alhamdulillahi ala kulli hal. Hal yang dimaksud di sini itu adalah keadaan kondisi ketika di dunia ini. Apakah dalam kondisi apapun kita alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita gembira, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita kaya, dalam keadaan kita fakir, semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena hal, kondisi, keadaan setiap orang itu beda-beda. Dan roda selalu berputar di dunia ini. Roda kehidupan itu selalu berputar. Kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita tenang, kadang kita galau, dan seterusnya. Itulah kehidupan, roda kehidupan di dunia ini. Nggak ada yang senang terus, nggak ada yang susah terus, nggak ada yang sehat terus, nggak ada yang sakit terus, tetapi berputar. Berputar seperti itu kondisi dunia. Beda dengan akhirat nanti. Maka kita alhamdulillah ala kulli hal. Kadang banyak duitnya, kadang nggak punya sama sekali, tetap alhamdulillah. Tetap alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang dimaksud di sini. Alhamdulillah ala kulli hal. Sementara wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Aku berlindung di sini dari keadaan ahlin nar. Ini tidak bertentangan dengan yang tadi. Hali ahlin nar, keadaan penduduk neraka. Siapa penduduk neraka? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Saya berlindung dari keadaan orang-orang kafir. Jangan sampai kita seperti orang kafir. Kehidupannya di dunia ini maupun nanti di akhirat.
Orang kafir di dunia ini mereka senantiasa kufur, mereka menyembah selain Allah, mereka mengingkari kekuasaan Allah, takdir Allah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka mencaci maki Allah, mereka menyerupakan Allah, itu orang-orang kafir. Nah, mereka nggak mau beribadah kepada Allah, mereka tidak mau belajar agama Allah dan seterusnya. Itu halu ahlin nar. Semoga kita terjauhkan dari keadaan orang-orang kafir yang seperti itu, dan nanti di akhirat juga demikian, karena orang kafir mereka akan diazab di dalam neraka selamanya. Kita juga meminta perlindungan Allah dari keadaan penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir. Kalau penduduk surga itu orang mukmin, penduduk neraka adalah orang kafir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku allamaha wis ngulang sapa Rasulullah ing Sayyidah Aisyah hadza du'a ing donga iki. Nah, doanya panjang. Nah, doanya panjang. Tetapi penting juga untuk kita bisa hafalkan dan amalkan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, ini juga doa yang mencakup banyak kebaikan di sini. Allahumma inni as'aluka. Langsung kita terjemahkan saja. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan semuanya. Kullihi. Sudah langsung kullihi, seluruhnya. Saya meminta kebaikan seluruhnya. Ya Allah. Kebaikan yang ajilihi wa ajilihi, yang cepat ataupun yang lambat. Yang ma'alimtu minhu, yang aku tahu kebaikan itu, wa ma lam a'lam, dan kebaikan yang belum aku tahu. Berikanlah semuanya kepadaku. Aku meminta semua kebaikan kepadaku, yang lambat ataupun yang cepat, yang aku tahu atau yang belum aku tahu. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan seluruhnya. Nah, seluruhnya. Ajilihi wa ajilihi. Nah, yang cepatnya keburukan itu maupun yang lambat. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang sudah aku tahu keburukan itu ataupun yang belum aku tahu. Karena ada kebaikan itu yang kita sudah tahu, ada yang belum kita tahu. Keburukan juga demikian, ada yang sudah kita tahu, ada yang belum kita tahu. Belum kita tahu karena kita belum mempelajarinya. Nah, maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang sudah kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui. Apa bisa? Bisa jika Allah menghendaki kita terlindung dari keburukan yang tidak kita ketahui. Ada sebagian orang dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang maksiat, padahal dia sebenarnya nggak tahu kalau itu adalah maksiat. Dia nggak tahu kalau itu maksiat, tetapi dia misalnya dibuat sakit sehingga dia nggak bisa melakukannya dan seterusnya. Sehingga dia terlindungi secara tidak langsung, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat. Dia dibuat miskin sehingga dia tidak
Seandainya dia kaya, nggak tahu kalau zakat itu wajib, akhirnya dia nggak zakat, akhirnya dia dibuat miskin. Akhirnya kan dia terbebas dari maksiat, mengeluarkan zakat yang nggak benar. Dari maksiat tidak mengeluarkan zakat. Dan seterusnya. Nah, itu semuanya ada hikmah-hikmahnya yang dengan itu Allah melindungi kita dari berbagai macam perbuatan maksiat. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ini sudah doa yang luar biasa. Nah, doa yang luar biasa. Luar biasanya gimana? Kan ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad. Berarti semua yang diminta Nabi Muhammad saya juga minta. Berarti berapa itu? Nah, semua doanya sudah masuk di sini semuanya. Nah, semua yang doa yang dipanjatkan diminta oleh Nabi, aku juga minta kepadamu ya Allah agar engkau berikan itu kepadaku. Kemudian wa a'udzubika min syarri ma'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka. Aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan yang telah Nabi meminta perlindungan kepadamu. Semua yang Nabi meminta perlindungan kepadamu berupa keburukan, aku juga meminta perlindungan itu seluruhnya. Nah, ini kan mencakup semuanya, sudah dirapel semuanya. Semua keburukan yang Nabi itu meminta perlindungan darinya kepadamu, maka aku juga memintanya. Semua kebaikan yang Nabi memintanya kepadamu, aku juga memintanya. Nah, kan seperti itu dari sisi maknanya. Nah, sudah mencakup. Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, aku meminta surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku meminta sesuatu yang bisa mendekatkan kepada surga, baik ucapan maupun amal. Nah, ucapan-ucapan ketaatan, perbuatan-perbuatan ketaatan, itu yang mendekatkan seseorang ke dalam surga. Karena surga itu kuncinya adalah iman, dan kunci untuk tidak diazab terlebih dahulu, masuk surga tanpa azab adalah takwa, ketaatan. Itu yang akan mendekatkan seseorang masuk ke dalam surga. Kita meminta kepada Allah surga dan sesuatu yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga, baik itu berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Perhatikan hadis ini. Nabi mengajarkan agar kita meminta surga. Nah, maka waspada terhadap sebagian orang yang mengatakan kita nggak boleh minta surga. Ada sebagian orang yang mengajarkan jahalatul mutasawwifah, orang bodoh yang ngaku-ngaku sebagai orang sufi, tetapi mereka jauh dari sufi yang sebenarnya. Karena as-sufi al-haqiqi, mereka berkeyakinan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan mereka mendasarkan ajarannya pada syariat Islam. Itu sufi yang sebenarnya. Tapi ada orang yang ngaku-ngaku saja sebagai sufi, tapi mereka itu bukan sufi yang sebenarnya. Mereka sufi yang suka film, bukan sufi yang sebenarnya. Jadi mereka apa? Mereka kemudian membuat ajaran-ajaran yang nggak benar. Katanya kalau kamu minta surga, kamu bukan orang yang ikhlas. Kita itu jangan minta surga. Udah pokoknya lillahi ta'ala. Menurut mereka minta surga itu tidak lillahi ta'ala. Padahal kita mintanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan kita mengatakan kepada saudaranya, saudaraku saya minta surga. Bukan begitu. Kita meminta kepada Allah. Itu ikhlas. Nabi mengajarkan di sini. Nabi mengajari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha agar berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Dan
sesuatu yang bisa mendekatkanku kepada surga, baik berupa ucapan atau amal. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, idza sa'alta al-jannata fas'alil firdausal a'la. Jika kamu meminta surga, maka mintalah surga al-firdaus al-a'la. Nabi merintahkan kita meminta surga. Lalu kenapa dilarang-larang meminta surga? Nabi jauh lebih tinggi derajatnya daripada kalian. Beliau mengajarkan kita untuk meminta surga. Meminta kita untuk dijauhkan dari api neraka. Lalu siapa kalian dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini penting untuk kita ingat. Nah, nggak apa-apa kita meminta surga, ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bukan riya, itu adalah ikhlas lillahi taala ketika seseorang meminta surga. Bahkan tentang surga itu sudah disifati oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga sudah disifati oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, yang itu adalah janji Allah untuk mereka yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Nah, kemudian meminta perlindungan dari neraka, agar dijauhkan dari neraka dan dijauhkan dari sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang itu masuk ke dalam neraka, baik ucapan maupun perbuatan. Seperti ucapan kufur, ucapan-ucapan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan maksiat, itu yang mendekatkan seseorang ke neraka. Kita meminta perlindungan darinya. Kemudian wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan aku meminta kepadamu agar menjadikan setiap qada, ketentuan yang telah Allah tentukan itu untukku sebagai kebaikan. Bukan ini ini bukan memprotes qada Allah, takdir Allah, tidak. Tetapi kita karena kita nggak mengetahui apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita meyakini apa yang telah ditetapkan dan telah diciptakan serta ditakdirkan oleh Allah, maka itu nggak akan bisa berubah. Termasuk tidak bisa berubah dengan doa. Tapi karena takdir Allah dirahasiakan, kita berdoa kepada Allah agar takdir kita, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu adalah kebaikan untuk kita. Hadis yang terakhir. Wa akhraja syaikhani. Kita baca pelan-pelan hadis terakhir. Wa akhraja syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, kalimat loro, habibatani kang den tresnani karone ila rahmani maring Allah, khafifatani kang enteng karone ala lisani ing atase lisan, thaqilatani kang abot karone fil mizan ing dalam timbangan amal. Apa kalimat loro? Subhanallahi wa bihamdih, kemudian subhanallahil azim. Dua kalimat ini dikatakan oleh Nabi, dua kalimat yang dicintai oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Allah. Dua kalimat ini dicintai oleh Allah, ringan di lisan. Artinya mengucapkannya nggak berat. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Nggak berat, tetapi ringan di lisan, berat nanti dalam timbangan amal. Nanti di akhirat ketika kita ditimbang amal kita, maka ini akan menjadi pemberat kebaikan untuk kita. Nah, karena itu kita baca. Ini biasanya dalam tahlilan juga
dibaca. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini adalah tasbih. Nah, tasbih yang isinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap aib. Nah, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sebanyak-banyaknya. Nah, agar nanti timbangan kebaikan kita itu mengungguli timbangan keburukan kita nanti pada hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita baca bersama-sama 7 kali. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. 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 Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab ini. Kita baca akhirul kitab, qala musannifuhu syekhuna qadil qudat syekhul islam abqahullahu fi khair, faragha minhu mulakhisuhu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar fi 11 syahr Rabiul Awal sanata 28 wa 800 hamidan musalliyan musalliman ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mukriman wa mubajjilan wa muazziman. Alhamdulillah kita sudah selesai. Nah, kita sangat senang karena kitab ini ya lumayan tebal ya. Membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun, 2 tahunan kita ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, semoga bermanfaat bagi kita, barokah bagi kita. Nah, berbahagia bagi kita yang betul-betul khatam. Nah, yang betul-betul khatam berbahagia. Tapi ya, ada yang belum betul-betul khatam. Karena ada yang kadang ikut, kadang nggak ikut. Ada yang ikut tetapi tidur. Nah, itu apa? Belum betul-betul khatam. Nah, kenapa? Karena masih ada lubang-lubang. Bagi yang berlubang-lubang ngajinya, nah, kalau perlu habis ini saya periksa satu persatu kitabnya. Jadi kalau masih berlubang-lubang, hendaknya kalian bisa menambalnya. Nah, dan ini direkam dan sebagian besar itu sudah masuk di YouTube LDNO Kabupaten Kediri. Setiap kita bisa mengulangnya dari awal mana, dan saya permudah, saya sudah tentukan kitab-kitabnya di YouTube itu mencarinya di playlist mudah. Ada nanti kitabul ibadah, bahkan ada kitabus shalah, kitabus siyam, kitabul hajj, ada kitabuz zakah. Tinggal nyari apa yang kurang di bagian mana. Dalam misalnya kitabul hudud, yang terakhir ini kitabul jami', di bagian mana? Sebagian bahkan ada yang saya tulis hadisnya, nomor hadisnya. Ada sebagian hanya bab-babnya saja. Nah, tetapi itu sudah sangat memudahkan. Misalnya kamu yang kurang babul wudu, misalnya kamu bisa cari babul wudu, kemudian kamu putar dan kamu bisa tambal kekurangan-kekurangan, bisa biar betul-betul khatam, betul-betul khatam dari awal hingga akhir. Kemudian yang terakhir, ini sudah jamnya karena nggak apa penutupannya. Yang terakhir, tentu banyak sekali kesalahan-kesalahan
Yang saya sampaikan dalam majelis-majelis ini, karena kita bukan maksum, sehingga ada sebagian yang sabqul lisan, banyak sekali sabqul lisan, maka semoga itu bisa kita bagi yang kita mohon untuk diingatkan jika ada kesalahan-kesalahan itu kepada para pendengar seluruhnya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam majelis-majelis ini, dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat barokah bagi kita semuanya. Karena waktu sudah habis, kita berdoa sebentar sebagai penutup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqadda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatana wa masyayikhana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa ad-dhairi ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma bijahin nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam an tarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lailah wa fi kulli layali ya arhamar rahimin, wa an tarzuqana ziyarata qabrihi syarif wa syafa'atahu yaumal qiyamati ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.